Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia. Di antaranya adalah kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan hidup di negeri yang aman. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan salah satu nikmat yang luar biasa yang terkadang kita lupakan, yaitu nikmat bernegara yang disertai dengan rasa aman. Saya tidak mengatakan bahwasanya keamanan di negeri kita sebagaimana keamanan misalnya di Arab Saudi misalnya yang sangat aman, ya alhamdulillah sampai saat ini dan semoga Allah terus menjaga keamanannya. Ya, tetapi secara umum hidup di negeri kita Indonesia relatif aman dan sangat aman dibandingkan dengan banyak negeri yang jauh dari rasa aman. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah, tatkala kita melihat banyak negeri-negeri Islam yang hilang keamanan mereka, yang tadinya mereka hidup di atas ketentraman, keamanan, sekarang berubah dengan ketakutan dan kekhawatiran, hilang rasa aman, tidak tentram penduduknya. Seperti negeri Yaman, seperti Suriah, seperti Irak, ya, seperti Tunis, Mesir dan Libya. Ya, itu negeri-negeri kaum muslimin. Tapi rasa aman ya masih jauh lebih kita rasakan di tanah air kita. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu nikmat ini untuk kita ingatkan. Karena banyak orang ya, baru sadar akan nikmat tersebut tatkala nikmat tersebut hilang, ya. Orang tidak tahu tentang nikmat memandang kecuali tatkala pandangannya terganggu. Karena sebagian ulama mengatakan kalau Anda ingin tahu tentang nikmat pandangan, coba sekali-sekali Anda bangun tidur, kemudian Anda pergi menuju ke toilet misalnya dengan sengaja memejamkan mata. Tentu ini perkara yang tidak enak, ya. Tidak bisa melihat, jalan pun susah, ya. Namun sering kita tidak merasakan nikmat pandangan tersebut. Seorang tidak merasakan nikmat sehat dengan betul-betul merasakan nikmat sehat kecuali tatkala sakit, ya. Apalagi sampai berbaring di rumah sakit, ya. Ini terkadang seorang dalam kondisi demikian baru dia benar-benar merasakan nikmat sehat. Sementara waktu dia sehat dia sering lupakan nikmat tersebut. Demikian juga, ya, seorang tidak benar-benar merasakan nikmat makanan kecuali tatkala dia sedang lapar. Jadi benar-benar nikmat tersebut baru bisa dirasakan tatkala nikmat tersebut hilang. Nah, kita tidak ingin demikian. Kita tidak ingin kita baru merasakan nikmat keamanan kalau keamanan itu pergi dari negeri kita. Kita tidak ingin demikian. Kita ingin jaga keamanan yang ada, kalau perlu kita pupuk dan kita tingkatkan nikmat keamanan tersebut. Kita bayangkan seandainya terjadi kekacauan di negeri kita, kondisi tidak aman, ya. Ya. Seorang mau menjalankan perdagangannya, ekonominya pun tidak aman. Seorang mungkin ingin beribadah, tidak aman. Seorang ingin naik mobil, dia dapati misalnya pom-pom bensin pada tutup misalnya. Ya, perkara sangat tidak enak tatkala keamanan hilang dari suatu negeri. Makanya pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah
untuk mengingatkan, ditazkir, untuk mengingatkan bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar. Nanti akan kita jelaskan bagaimana dalam Al-Quran pembahasan masalah nikmat keamanan sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang juga tidak boleh kita lupakan adalah nikmat bernegara. Kita hidup di negeri kita, di tempat kelahiran kita, di tanah nenek moyang kita, tempat kita tumbuh, berkembang, ya, di negeri kita sendiri. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya merupakan perkara yang tabi'i, ya, tabiat manusia jika dia cinta kepada negerinya, dia cinta kepada negerinya. Ya, seorang sering berbangga dengan negerinya, tentu setelah dia berbangga dengan agamanya. Oleh karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan cinta dengan agama digandingkan dengan cinta dengan negeri. Ya, perkara agama terkadang digandingkan dengan perkara negeri. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minkum." Dalam ayat ini, ya, Allah menggandengkan antara cinta kepada jiwa, ya, dengan cinta kepada negeri. Cinta kepada jiwa dengan cinta kepada negeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum." Seandainya kami wajibkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah dari negeri kalian, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maka tidak ada yang melakukannya kecuali cuma sedikit. Kenapa? Karena untuk membunuh jiwa itu perkara yang berat. Sebagaimana untuk keluar diusir dari negeri juga perkara yang berat. Ya. Jadi Allah menggandingkan cinta kepada jiwa dengan cinta kepada kampung halaman. Allah gandingkan antara cinta kepada agama dengan cinta kepada kampung halaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Di sini Allah menggandengkan antara diperanginya agama dengan diusirnya dari kampung. Ini menunjukkan bahwasanya masalah tinggal di negeri sendiri, ya, bernegara, ini perkara yang luar biasa. Sampai-sampai digandengkan antara memerangi agama dengan memerangi negeri. Oleh karenanya kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar karena pengorbanan mereka lebih besar. Kenapa? Mereka harus meninggalkan negeri mereka. Mereka harus meninggalkan negeri mereka. Sehingga dalam Al-Quran penyebutan kaum muhajirin lebih didahulukan daripada penyebutan kaum Ansar. Ya. Ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin kaum Ansar. Allah berfirman juga, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka. Setelah itu baru Allah sebutkan tentang kaum Ansar, walladziina tabawwa'ud dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah dan beriman sebelumnya. Allah menyebutkan kaum muhajirin sebelum kaum Ansar. Oleh karenanya di antara ujian yang sangat berat yang dialami oleh Nabi SAW adalah meninggalkan negerinya. Meninggalkan negerinya. Ini ujian yang sangat berat. Rasulullah SAW dan para sahabat bertahan untuk tidak meninggalkan kota Mekah. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun dan bertahan meskipun sahabat diintimidasi, sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka disiksa. Rasulullah SAW tetap bertahan. Ya, sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah. Kenapa? Kondisi sudah tidak bisa memungkinkan lagi, tidak aman. Mereka tidak bisa lagi beribadah dengan tenang. Maka Nabi SAW harus terpaksa meninggalkan kota Mekah. Tatkala Nabi SAW meninggalkan kota Mekah, beliau berkata kepada kota Mekah, "Innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki." Kata dia, wahai kota Mekah, sungguhnya engkau adalah, ya, bumi Allah yang terbaik. Dan engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan aku
diusir dari engkau, aku tidak akan meninggalkanmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan waktu diusir dari kota Mekah, beliau berkata dengan penuh kesedihan, innaki la atyabi ma atyabaki, kata dia, ma atyabaki wa ma ahabbaki ilayya. Betapa baiknya engkau wahai kota Mekah, betapa bagusnya engkau kota Mekah, ya. Dan betapa aku mencintai engkau wahai kota Mekah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kalau bukan kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggal di tempat yang lain. Rasulullah SAW harus pergi meninggalkan kota Mekah. Kata Al-Aini, ya, ibtalallahu nabiyahu bi firaqi watanihi. Allah menguji nabinya untuk meninggalkan kota yang dia cintai, kampung yang dia cintai. Tapi kalau Rasulullah SAW harus berhijrah ke kota Madinah, maka dan Rasulullah SAW tahu tidak akan balik ke kota Mekah, tidak menempati lagi kota Mekah. Dan Rasulullah SAW harus tinggal di tempat yang baru. Maka Rasulullah SAW berdoa karena hatinya terikat kepada kampung halaman. Maka Rasulullah SAW berdoa agar dibuat cinta kepada kota Madinah. Maka beliau berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina Makkah au asyad. Maka Nabi SAW berdoa dengan doanya, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau lebih daripada itu, Dan Allah mengabulkan permohonan Nabi SAW. Sejak itu Nabi SAW cinta kepada kota Madinah. Oleh karena dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Rasulullah SAW kalau pulang dari safar kemudian masuk di kota Madinah, idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah. Rasulullah SAW kalau baru datang dari safar kemudian mulai melihat tempat-tempat yang tinggi di kota Madinah sebagai tanda bahwasanya beliau akan masuk dalam kota Madinah. Maka kata sang perawi, awda'a naqatahu, maka Rasulullah SAW asra'a biha. Rasulullah SAW menyegerakan ontanya. Kenapa? Karena cinta kepada kota Madinah, ingin segera pulang ke kampungnya. Tatkala mengkomentari hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dia mengatakan wa fihi dalalatun ala fadlil Madinah. Dan hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan kota Madinah. Wa masyru'iyatu hubbi al-watan wal hanini ilaihi. Dan disyariatkan untuk cinta kepada negeri dan rindu kepada negeri. Ini kata siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kenapa Rasulullah SAW waktu masuk kota Madinah dia bersegera? Kenapa ingin segera masuk kota Madinah? Ini dari Rasulullah SAW cinta dengan negerinya. Ya, maka kata Al-Hafidz Hajar, hadis ini menunjukkan masyru'iyatu hubbil watan wal hanini ilaihi. Disyariatkannya cinta kepada negeri dan rindu kepada negeri. Ya. Oleh karenanya, kita cinta kepada negeri kita adalah perkara yang tabi'i. Perkara yang fitrah, manusia difitrahkan untuk cinta kepada kampung halamannya, kepada kampung nenek moyang. Rasulullah SAW tadinya cinta kepada kota Mekah, namun Rasulullah SAW berdoa agar dibuat cinta kepada kota Madinah dan Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimanapun seorang tinggal di luar negeri, pasti dia ingin pulang ke kampungnya. Pasti dia ingin pulang ke kampungnya. Saya 15 tahun di kota Madinah, memang enak tinggal di kota Madinah. Tapi bagaimanapun, ya, secara umum lebih enak tinggal di mana? Indonesia. Dengan begitu macam problematikanya. Ya. Di kota Madinah kalau ingin ibadah memang tidak ada yang menyainginya, keamanan, ketentraman, ya. Tapi tetap bagaimanapun kita rindu untuk pulang kampung. Ya. Ada sesuatu yang tidak ada di selain kampung halaman. Karena kita lahir di sini, tinggal di sini, makanannya cocok di sini, ya, dan macam-macamnya. Ya. Ya, lebih enak tetap aja pulang kampung. Ya, meskipun setelah saya di sini saya pun rindu ke sana, ya. Dan benar-benar merindukan. Baru saya 2 bulan di tanah air, 3 bulan sudah ingin balik lagi. Tapi bagaimanapun tetap kampung halaman sangat kita cintai. Ya. Dan saya waktu Ramadan lalu, ya, kebetulan mengunjungi keluarga di Melbourne di Australia, ngisi 6 hari pengajian. Ya. Kata orang saya nggak tahu, ya, ini pengakuan mereka mungkin, ya, pengakuan orang-orang yang tinggal di Melbourne. Kata mereka, Melbourne adalah kota ternyaman untuk ditempati di dunia, nomor 1. Mengalahkan ada satu kota di Swiss atau di Swedia, saya lupa, ya. Pokoknya sudah berapa tahun dia menang, dan memang benar. Kalau saya ke sana memang tentram, aman, tidak ada kemacetan, ya, pemandangan indah di mana-mana, ya, enak tinggal di Melbourne. Ya. 6 hari saya tinggal di sana.
Tapi bagaimanapun saya ingin pulang kampung. Ya. Kenapa? Karena di sana nggak ada gado-gado, nggak ada gudeg, nggak ada. Bagaimanapun lebih enak pulang di kampung. Bagaimanapun mau dibilang Melbourne kota terindah, tetap lebih enak pulang ke kampung halaman. Ya. Ya. Oleh karena yang meninggalkan kota halaman itu perkara yang berat. Nabi SAW waktu baru menerima wahyu, kemudian Rasulullah SAW datang diantar oleh Khadijah ke Waraqah ibn Naufal, maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya. Jibril datang kepada beliau, alaihi wassalam. Maka Waraqah ibn Naufal menyebutkan bahwasanya, ya, dalam riwayat yang lain kata Waraqah bin Naufal, ya, dia akan diganggu oleh kaumnya, ya. La tu'dhiyannahu, Quraisy akan mengganggunya, ya. Rasulullah SAW waktu mendengar tersebut, Rasulullah SAW tidak berkomentar, ya. Ya, sampai Waraqah mengatakan la tukhrijannahu, dia akan diusir. Waktu mendengar akan diusir, baru Rasulullah SAW komentar, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Sebenarnya mengatakan karena meninggalkan negeri, meninggalkan kampung halaman adalah perkara yang sangat berat. Ya. Apalagi Rasulullah SAW lahir di situ dengan penuh kenangan yang indah di tempat tersebut, tahu-tahu diusir dari negeri. Ya. Oleh karena seorang bagaimanapun cinta dengan negerinya, ini perkara fitrah, bangga dengan negerinya. Ya. Bangga dengan negerinya. Saya punya teman, waktu saya kuliah hadis, tahun pertama saya datang di kota Madinah, sempat saya masuk di kuliah hadis beberapa minggu. Kebetulan saya ketemu dengan teman kelas saya, orang Belanda. Orang mana? Orang Belanda. Maka tiba-tiba timbul kejengkelan saya sama dia. Kalau baca sejarah dijajah 350 tahun, ya. Kenapa? Karena saya cinta pada negeri saya ingat nenek moyang saya. Ya. Negara kita ini didapatkan bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan perjuangan pahlawan kita. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang Muslim. Negara kita dimenangkan dengan takdir, ya, dengan Allah. Maka saya datang kepada dia. Saya tanya, kamu orang Belanda ya? Kata dia, iya. Nenek moyangmu dulu menjajah kami 350 tahun. Langsung saya tembak, nggak main-main. Nenek moyangmu dulu menjajah kami 350 tahun. Kata dia, benar. Tetapi nenek saya orang Jawa. Oh, kalau gitu teman, gitu. Ternyata neneknya orang Jawa. Dan saya ingat ada teman saya cerita, Ustaz, kita pernah di Amsterdam, Ustaz, naik kereta api. Kebetulan itu ada orang Belanda duduk di samping kita, entah dia nggak mandi, entah apa, pokoknya bau. Maka saya pun ngobrol sama teman saya pakai bahasa Jawa. Iki wong londo ini ambune amit-amit, pokoknya ngomong bahasa Jawa. Orang Belandanya diem aja gitu. Pas turun orang Belandanya ngomong bahasa Jawa, intinya saya turun dulu pakai bahasa Jawa. Kaget dia, ternyata orang Londo ini bisa ngomong apa? Ngomong Jawa. Jadi omongan dia tadi dipahami oleh orang Belanda tadi. Jadi cinta negeri adalah perkara yang fitrah. Bahkan kalau kita cinta dengan cinta yang benar, apalagi kita tahu negeri kita, negeri kaum muslimin, maksud saya rasa cinta kita jangan dihentikan pada sekedar kampung halaman, tidak. Tapi kita ingat, kampung halaman kita adalah kampung halaman secara umum, kampung halaman siapa? Mayoritasnya kaum muslimin. Kalau terjadi apa-apa pada negeri ini, yang terganggu kaum muslimin. Kalau terjadi kerusakan, ya, ketidakamanan, ketidaknyamanan, maka yang terganggu kaum muslimin. Dan kita ingat negeri kita ini diperoleh dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita kaum muslimin yang dengan takdir mengorbankan jiwa dan raga mereka. Ya. Oleh karenanya kita harus jaga nikmat ini, nikmat bernegara. Kita punya negara, alhamdulillah. Kita harus jaga. Negara ini diperoleh dengan perjuangan. Keamanan yang ada di negeri ini harus kita jaga juga. Itu nikmat yang luar biasa. Maka jangan sampai kita terpancing emosi, ya, ingin meraih kebaikan tapi menempuh cara yang salah, akhirnya, ya, menjadikan negara kita tidak aman dan menjadikan negara kita terancam. Mungkin ada orang-orang di luar sana, orang-orang non-muslim yang ingin memporak-porandakan negara kita, yang senang kalau ada keributan di negeri kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita ingat, kita bernegara ini suatu nikmat yang luar biasa. Baik. Sekarang kita bicara tentang nikmat keamanan di suatu negeri. Ya. Saya akan bacakan betapa banyak
dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kenikmatan keamanan. Tentunya keamanan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Sering disampaikan oleh para ustaz, para ulama, bahwasanya ujian bukan cuma keburukan, bukan cuma sakit itu ujian, bukan cuma miskin itu ujian, ya. Kenikmatan juga ujian, harta ujian, ya. Kemudian di antaranya keamanan juga merupakan ujian. Seorang tatkala diberi kenikmatan aman, seharusnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini yang seharusnya, bukan dia gunakan untuk hal yang dilarang oleh Allah, untuk bermaksiat, untuk berfoya-foya, menggunakan kesempatan keamanan tersebut untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menegur orang-orang kafir Quraisy yang telah Allah berikan kenikmatan keamanan kepada mereka. Kata Allah, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ya, kebiasaan orang Quraisy, dan mereka melakukan rihlah, yaitu rihlah perjalanan perdagangan di dalam musim dingin dan musim panas. Kalau musim panas, musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, kalau musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dan Allah ingatkan. Namun nikmat tersebut punya konsekuensi. Kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya kalian beribadah kepada pemilik Ka'bah ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah membuat mereka mendapatkan keamanan dan yang telah menjadikan mereka teramankan dari rasa lapar. Jadi nikmat aman punya konsekuensi. Konsekuensinya Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih dalam kondisi keamanan. Ya. Kalau tidak aman, susah Anda beribadah. Dahulu Nabi SAW sampai menyuruh para sahabat berhijrah. Kenapa? Karena mereka tidak aman untuk beribadah. Dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala baca Al-Qur'an di Masjidil Haram dipukulin oleh orang kafir Quraisy. Mumpung antum dalam masa aman, tentram, berdagang masih bisa, alhamdulillah menjalankan kehidupan keluarga masih dengan tentram, ngaji mudah, ya. Alhamdulillah sholat juga enggak ada yang larang, alhamdulillah. Mumpung kita khawatir dan semoga tidak datang kondisi di mana kita sulit untuk sholat, sulit untuk pengajian, ya, dan macam-macamnya. Jadi seorang mensyukuri nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat aman merupakan nikmat yang penting, Allah sebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti tadi, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah membuat mereka hilang dari rasa lapar dan Allah yang membuat mereka hilang dari rasa ketakutan. Itu Allah berikan nikmat kenikmatan. Contohnya Allah berfirman juga, Allah ingatkan kepada penduduk kota Mekah, kata Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat kami jadikan kota Mekah sebagai kota suci yang aman, sementara di sekeliling kota Mekah yatakhattafu an-nas min haulihim. Di sekeliling kota Mekah tidak aman, orang saling rampok-merampok, bunuh-membunuh. Tapi kalau sudah masuk dalam kota Mekah aman. Ini nikmat, Allah ingatkan. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Ya. Bukankah kami telah menjadikan bagi mereka kota Mekah yang suci dan aman, yang didatangkan kepadanya buah-buah, ya, segala buah-buahan sebagai rizqan min ladunna, sebagai rezeki dari kami. Allah juga berfirman kepada nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba dalam surat Saba. Kata Allah, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian dari satu negeri ke negeri yang lain di malam hari, ya, atau di siang hari dalam kondisi aman. Itu nikmat. Makanya Allah sebutkan berjalan dari satu kota ke kota lain, aman itu kenikmatan, ya. Dan ini subhanallah kita rasakan benar-benar di Arab Saudi, benar-benar aman, ya. Benar-benar aman. Kita berhenti tidur di mana saja aman. Saya sering, ya,
terutama bukan ke arah selatan. Kalau di kota Madinah ke arah utara atau ke arah timur, misalnya ke Qasim, kemudian ke arah timur, kemudian ke Zulfi atau ke Riyadh, ya. Berjalan, tidak ada mobil depan saya sama sekali dan di belakang tidak ada. Saya sendirian di sejauh mata saya memandang, ya. Saking sepinya, ya. Tidak ada orang di depan, tidak ada di belakang juga tidak ada. Ya. Makanya bahaya di sana, orang sering ngantuk, ya, karena apa? Kondisi tidak menegangkan, tapi sangat nyaman. Hingga akhirnya banyak yang celaka gara-gara ketiduran, ya. Tapi kalau kita tidur, kita ngantuk, tinggal mampir pinggir jalan, dimanapun sudah tidur situ saja, aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu. Ya. Seandainya di negeri lain mungkin tidak demikian. Ya. Aman luar biasa. Ya. Saya pernah mau keluarkan mobil, ya, dari apartemen. Waktu saya mau keluarkan, tahu-tahu mobil saya dihalangi sama mobilnya orang Arab. Mobilnya itu nyala, kuncinya di situ, BlackBerry-nya di situ, di tempat supirnya. Orangnya nggak ada. Saya buka pintunya, saya bel-bel, orangnya juga nggak ada. Akhirnya saya naikin, saya mundurin mobilnya, baru saya keluarkan mobil saya. Subhanallah. Coba kalau di tempat lain, bukan cuma BlackBerry-nya yang hilang, mobilnya ikut hilang. Dia nyalain mobil, dibiarin begitu saja. Dan ini sering di Arab Saudi. Seorang sholat, dia taruh mobilnya nyala, dia sholat. Balik lagi nggak ada masalah. Ya. Orang-orang juga pas waktunya sholat, toko dibiarin aja begitu saja, nggak ada juga yang apa? Mencuri. Artinya alhamdulillah, secara umum aman, kelihatan sekali di sana. Ya, namun bukan berarti tidak ada pencurian, tetap ada, maksiat tetap ada, tetapi secara umum keamanan luar biasa. Makanya Allah menyebutkan nikmat aman kepada kaum Saba, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian dari satu negeri ke negeri berikutnya, malam hari atau siang hari dalam kondisi aman. Jadi pernah ada keamanan yang luar biasa di negeri Yaman. Pernah ada keamanan luar biasa di negeri Yaman. Di waktu zaman kerajaan Saba, mereka berjalan malam hari, siang hari, tidak takut dengan perampok, tidak ada, karena Allah mengatakan aman, dan itu nikmat Allah sebutkan. Demikian juga Allah sebutkan tentang nikmat aman tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada kedua orang tuanya untuk masuk di kota Mesir. Sambil Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya masuklah kalian dengan aman. Kata Allah, "Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayhi wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin." Tatkala mereka bertemu dengan Yusuf keluarganya bersama kedua orang tuanya dan Yusuf menaungi kedua orang tuanya, Yusuf berkata, "Udkhulu Misra insyaallahu aminin." Masuklah kalian dalam kota Mesir dengan aman. Ini nikmat yang luar biasa, makanya Allah sebutkan nikmat tersebut. Oleh karena para hadirin yang Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, para anbiya, mereka tahu tentang nikmat aman. Mereka tahu bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa. Contohnya kaum Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan umatnya kaum Tsamud tatkala mereka terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Saleh ingatkan, jangan sampai kalian tatkala gara-gara berbuat kesyirikan nikmat keamanan akan dicabut oleh Rabb kalian. Allah sebut dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah, "Kadzdzabat Tsamudul mursalin." Kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, telah mendustakan para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun." Tatkala saudara mereka yaitu Saleh berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? "Inni lakum rasulun amin." Sungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya yang diutus oleh Allah bagi kalian. "Fattaqullaha wa athi'un." Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. "Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin." Aku tidak minta upah dari kalian, sungguhnya upahku hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Saleh, "Atutrakuna fi ma hahuna aminin?" Apakah kalian akan dibiarkan tinggal di sini dalam kondisi aman? Yaitu apakah kalian akan terus merasa aman di sini? Kalian sekarang aman. Tapi apakah keamanan kalian akan terus-menerus demikian? Ya, fi jannati wa uyun, kalian tinggal di kebun-kebun, di mata air. Wa zuru'in wa nakhlin talu'aha hadid, di tumbuhan, di korma yang mayangnya lembut. Wa tanhitu minal jibali buyutan farihin, dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, dengan semangat. Fattaqullaha wa athi'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun,
yaitu orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Nabi Saleh mengingatkan, Nabi Saleh tahu penting tentang keamanan dan dia ingatkan, wahai kalian kaum Samud, kalian sekarang aman. Kalian mau pahat gunung untuk jadi rumah aman. Kalian tinggal di kebun-kebun, di mata air aman. Apakah kalian akan aman terus seperti ini? Kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi mengerti tentang pentingnya nikmat keamanan. Contoh lagi perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerti tentang nikmat keamanan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam doanya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan anugerahkanlah kepada penduduknya buah-buahan. Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan demikian? Tatkala dia meletakkan istrinya Sarah dengan putranya Ismail di tempat biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan, kemudian tidak ada manusia, tidak ada orang lain. Maka tempat yang sepi, dia letakkan anak istrinya. Perkara yang pertama dia doakanlah minta agar mereka diamankan, jangan sampai ada yang ganggu. Jangan sampai ada yang ganggu. Bahkan sebagian ahli tafsir seperti Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan Nabi Ibrahim mendahulukan minta keamanan baru kemudian minta makan. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Jadi yang pertama dia minta keamanan dulu baru minta rezeki. Ya. Kenapa? Karena perhatikan perkataan Razi, dia berkata, wal ibtida' bi talabi ni'matil amni fi hadha ad-du'a yadullu ala annahu a'zamu anwa'in ni'am wal khairat. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam memulai minta nikmat keamanan dalam doa ini sebelum minta rezeki, menunjukkan bahwasanya nikmat keamanan a'zamu anwa'in ni'am wal khairat adalah nikmat yang paling besar dan kebaikan yang paling besar. Wa annahu la yatimmu syai'un min masalihid din wad dunya illa bihi. Dan tidak mungkin akan sempurna, tidak mungkin akan bisa terjalankan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan kemaslahatan-kemaslahatan dunia kecuali dengan adanya keamanan. Dan itu benar. Mau sholat kalau nggak ada keamanan nggak tentram, belajar nggak ada keamanan nggak tentram. Ya. Sebagian saudara-saudara kita belajar, misalnya negeri Yaman dulu belajar hadis, belajar fikih. Sekarang Yaman lagi kacau, mereka bagaimana bisa belajar kalau dalam kondisi perang-perang? Gimana antum belajar mau hafal Quran kemudian dengar bom, dum ya, yang kan gimana? Nggak tenang ya. Sulit untuk menghafal dengan tentram dan tenang. Ya. Apalagi perkara dunia, bagaimana keamanan bisa berjalan, bagaimana ekonomi bisa jalan kalau tanpa keamanan. Oleh karenanya kata beliau, kata Razi, wa su'ila ba'dul ulama, al-amnu afdalu amis sihhah. Sebagian ulama ditanya, mana yang lebih afdal? Rasa aman atau kesehatan? Maka ulama tersebut menjawab, al-amnu afdal, dan keamanan lebih afdal daripada kesehatan. Wa dalil alaihi, kata dia, dalilnya apa? Aman lebih penting daripada sehat. Anna syatan law inkasarat rijluha fa innaha tasihhu ba'da zaman. Thumma innaha tuqbilu 'ala ar-ra'i wal aqli. Kata dia kalau ada kambing misalnya kakinya patah, kakinya terluka, maka suatu saat dia akan sehat meskipun mungkin dia cacat. Tapi dia masih bisa kemudian makan rumput-rumput ya, pergi ke tempat tempat dia gembalakan. Tetapi kata dia, walau annaha rubitat fi mawdhi'in wa rubita bil qurbi minha dhi'bun fa innaha tumsiku anil alfi. Dia masih bisa makan, sehat dia masih bisa makan kambing tadi. Tetapi kalau kambing tadi, kambing yang sehat tidak sakit, diikat di tempat dia digembalakan, banyak rumput-rumputan. Tapi diikat juga di samping dia serigala. Ya. Maka kambing tadi pasti ketakutan, tidak bisa makan. Padahal serigalanya nggak bisa nyentuh dia, serigalanya juga diikat. Tetapi begitu melihat serigala tiap hari, dia nggak bisa makan. Dan ila antamut, sampai dia mati nanti, sampai dia mati. Wadzalika yadullu ala anna dharar al-hasil min al-khauf ashaddu min ad-dharar al-hasil min alamil jasad. Kata Ar-Razi, ini menunjukkan bahwasanya kemudaratan yang timbul karena ketakutan lebih parah daripada kemudaratan yang timbul karena penyakit yang ada di badan. Jadi ini benar ikhwan. Kalau seorang punya harta miliaran, seorang punya rumah banyak, seorang punya mobil banyak, ya. Tapi kalau tidak aman negerinya, dia ngapain dengan kenikmatan tersebut? Ya.
Dia mau naik mobil mewahnya tidak bisa dia manfaatkan. Uangnya banyak mau dia belanjakan enggak bisa dia manfaatkan. Kenapa? Karena tidak aman. Ya. Maka seluruh kenikmatan sehat, kenikmatan kuatnya tubuh, kenikmatan harta, kalau keamanan tidak ada, semuanya tidak ada manfaatnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan minta keamanan sebelum nikmat rezeki. Tadi juga dalam firman Allah yang sudah kita baca, waktu Allah mengingatkan kenikmatan keamanan kepada orang Quraisy Mekah, kata Allah, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai. Bukankah kami telah menjadikan bagi mereka keamanan yang dengan keamanan tersebut didatangkan buah-buahan, rizqan min ladunna, sebagai rizki dari kami. Nah, kalau tidak aman bagaimana bisa didatangkan buah-buahan? Bagaimana ekonomi bisa jalan? Allah menyebutkan keamanan dulu baru kemudian datangkan apa? Rezeki. Dengan sebab ada keamanan tersebut baru kemudian datang rezeki. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang suatu negeri yang dahulunya aman dan tentram, datang rezeki, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah. Kata Allah, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Kata Allah, Allah beri perumpamaan tentang suatu negeri yang aman dan tentram, yang didatangi rezeki dari segala tempat yang berlimpah ruah. Allah sebutkan nikmat rezeki, tapi sebelumnya Allah sebutkan terlebih dahulu nikmat apa? Aman. Jadi nikmat aman disebutkan terlebih dahulu. Aminatan mutmainnatan, negeri yang aman dan tentram. Kemudian baru Allah sebutkan tentang rezeki. Ya'tiha rizquha, telah datang rezeki kepada dia, kepada negeri tersebut, min kulli makan, ragadan min kulli makan. Oleh karenanya waktu Allah menyebutkan tentang ujian Allah, Allah mengatakan bahwasanya Allah akan menguji kaum mukminin. Kata Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Kami, Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan. Ternyata ujian yang paling berat adalah ujian apa? Ketakutan, baru ujian kelaparan. Ujian ketakutan lebih berat. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang nikmat, kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa lahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, walahu qutu yaumi, dan dia punya makanan pada hari itu, seakan-akan dunia didatangkan kepadanya. Karena itulah kebutuhan dia yang paling cepat itu, yang penting aman, sehat, bisa makan, makanan ada. Rasulullah SAW sebutkan pertama kali adalah aminan fi sirbihi, merasa aman di rumahnya. Baru Rasulullah SAW sebutkan tentang sehat. Baru Rasulullah SAW sebutkan tentang makanan. Jadi nikmat aman ini bukan nikmat yang sederhana. Lebih utama daripada nikmat sehat, lebih utama daripada nikmat makanan. Apa indahnya kita makanan banyak, sehat, tapi ketakutan, gelisah, enggak enak hidup seperti itu. Ya. Enggak enak. Mau rumah banyak, mau istri banyak, tetap aja enggak enak. Ketakutan. Kalau takut apa faedahnya? Nikmat-nikmat tersebut tidak akan terasakan. Oleh karenanya, ya, lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah sebut tentang kenikmatan aman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kita tahu dalam surat Al-Qasas, ya, beliau membunuh, ya, kata orang Al-Qibti, kata Allah, dakhala al-Madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulain yaqtatilan, hada min syi'ati wa hada min aduwwi, fastaghathahu alladhi min syi'ati alladhi min aduwwi fa wakazahu Musa faqada alaihi. Kata Allah, tatkala Nabi Musa datang masuk ke suatu kota, tatkala penduduknya lagi dalam kondisi lengah, mungkin sedang tidur siang, tiba-tiba dia mendapati dua orang sedang bertengkar. Yang satu dari Israel, dari sukunya Nabi Musa, yang satu dari sukunya Fir'aun. Maka yang dari sukunya Nabi Musa minta tolong kepada Musa, karena dua orang sedang bertengkar. Fawakazahu Musa, maka Nabi menolong kaumnya. Nabi Musa alaihissalam mukul orang tersebut, faqada alaihi, maka orang tersebut pun tewas. Kata para ulama, Nabi Musa tidak bermaksud untuk membunuhnya, hanya sekedar kasih pelajaran. Tapi pelajarannya terlalu berat. Akhirnya apa? Mati. Ya, mati. Nabi Musa tahu dia bersalah, maka dia pun ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka dia pun menjadi takut di kota tersebut, yataraqqab, menanti-nanti. Apa? Maksudnya menanti-nanti keburukan yang datang bisa jadi kapan saja, yang bisa menimpa dia di mana saja. Yataraqqab, ketakutan. Ini menunjukkan kegelisahan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian akhirnya dia disuruh oleh seorang yang saleh, pergilah kaum Musa. Sungguhnya orang-orang telah berkumpul hendak membunuhmu.
keluarlah dari negeri ini. Maka Nabi Musa pun pergi menuju ke negeri Madian. Kata Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka Nabi Musa pun keluar dari kota Mesir menuju ke kota Madian, khaifan, ketakutan, yataraqqab, dengan penuh kegelisahan. Yataraqqab artinya menanti-nanti kapan bisa jadi ya dia mendapatkan kemudaratan kapan saja atau di mana saja. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, tolonglah aku, Rabbku, dari orang-orang yang zalim. Kemudian singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam pergi ke negeri Madian. Kemudian dia pun menolong 2 orang wanita. Ternyata 2 orang wanita tersebut anak seorang laki yang soleh. Kemudian akhirnya Nabi Musa diundang ke rumah calon mertuanya tersebut. Ya, tatkala ketemu dengan calon mertuanya, orang soleh tersebut, Nabi Musa menceritakan wa qassa alaihi al-qasas, maka dia pun menceritakan kisah dia bagaimana dia sampai harus pergi dari negeri Mesir dengan penuh ketakutan. Kata orang soleh tadi, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan kau takut, kau telah selamat dari pengejaran orang-orang yang zalim. Orang ini menenangkan Nabi Musa. Nabi Musa lapar, takut dan macam-macam kebutuhannya. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh orang ini, jangan kau takut, sekarang kau sudah aman. Karena itu nikmat yang sangat dibutuhkan oleh Nabi Musa tatkala itu. Dia lapar juga. Tapi nikmat yang paling dia butuhkan tatkala itu, dia harus tentram. Makanya orang soleh tadi paham, dia mengatakan la takhaf, jangan kau takut. Oleh karena ikhwan, nikmat aman itu nikmat luar biasa, jangan kita sepelekan. Ya, kita gelisah ya. Kalau ada yang ancam kita, orang gelisah atau tidak? Gelisah. Ya. Gelisah, enggak enak tidur susah, ya. Mau ngapa-ngapain susah, kerja susah. Kenapa? Ada rasa takut, kekhawatiran. Oleh karena nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, antum tadi sebutkan banyak ayat, Allah menyebutkan penyebutan nikmat aman, baru kemudian nikmat rezeki. Nikmat aman, baru kemudian nikmat sehat. Yang menunjukkan nikmat aman lebih utama daripada nikmat rezeki, daripada nikmat sehat. Tapi dalam surat Al-Quraisy, Allah menyebutkan nikmat rezeki baru nikmat aman. Ya. Yaitu Allah berfirman, li ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata para ulama, ini pengecualian. Sembahlah Rabb yang memiliki Ka'bah, yang telah menjadikan kalian tidak lapar dan telah menjadikan kalian tentram, tidak takut. Ternyata penyebutan tidak lapar didahulukan daripada tidak takut. Kata para ulama, ini pengecualian. Asalnya nikmat aman lebih utama daripada nikmat lapar. Kenapa Allah menyebutkan daripada nikmat rezeki? Kenapa Allah sebutkan rezeki dahulu baru kemudian keamanan? Karena sesuai dengan konteks ayat. Allah sedang menyebutkan tentang rezeki. Di awal ayat kata Allah, li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy, nikmat Allah berikan mereka punya kebiasaan berdagang. Ya. Ila fihim rihlatas syita'i was saif. Mereka berdagang ya tatkala di musim dingin dan di musim panas. Dan perdagangan mereka itu dalam rangka untuk mencari apa? Mencari makan. Maka akhirnya Allah sebutkan masalah nikmat makan baru nikmat apa? Aman. Karena awal ayat bercerita khusus tentang nikmat rezeki, nikmat perdagangan, bisa berdagang ke negeri Yaman, bisa berdagang ke negeri Syam dalam rangka untuk mencari rezeki. Sehingga setelah itu Allah sebutkan dulu nikmat rezeki baru nikmat aman. Tetapi secara umum ayat-ayat yang sebelumnya saya baca yang banyak dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya nikmat aman lebih utama daripada nikmat sehat dan daripada nikmat rezeki. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aman merupakan nikmat di dunia, aman juga merupakan nikmat yang utama di akhirat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Ya. Kenapa? Karena merasa aman itu nikmat yang luar biasa. Bahkan di surga itu nikmat yang utama. Tentram, aman, tidak ada takut sama sekali, tidak ada sedih sama sekali. Ya. Seorang sedih kalau makanannya kurang, seorang sedih kalau istrinya enggak pulang-pulang misalnya. Seorang sedih kalau gajinya enggak turun-turun, ya. Seorang takut kalau ada yang mengancam. Dan di surga itu semua enggak ada. Di dunia bagaimanapun kita pasti ada kekhawatiran dan pasti juga ada kesedihan. Nah, yang Allah nafikan pertama kali, la khaufun 'alaikum. Kalian tidak akan merasa takut, kalian akan aman, tentram, aman di surga. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan bersedih. Oleh karena Allah sebutkan nikmat keamanan ini di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan.
Allah juga berfirman, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka para penghuni surga meminta kepada Allah berbagai macam buah-buahan dan mereka dalam kondisi aman. Allah juga berfirman, fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan mereka itu adalah penghuni surga. Mereka akan mendapatkan balasan yang berlimpah akibat perbuatan amal soleh mereka dan mereka merasa aman dalam kamar-kamar mereka di surga-surga mereka. Jadi nikmat aman bukan cuma penting di dunia, bahkan di akhirat adalah nikmat yang utama. Oleh karenanya agama Islam adalah agama yang menyeru pada keamanan. Dan Rasulullah SAW mengancam orang yang membuat orang tidak tentram. Rasulullah SAW mengancam. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian harta kalian haram, tidak boleh diambil. Dan harga diri kalian haram, tidak boleh dijatuhkan. Ini semua menghilangkan keamanan. Seorang kalau dipukulin dia tidak merasa aman. Kalau hartanya ingin diambil dia tidak merasa aman. Kalau harga dirinya diganggu dia merasa tidak aman. Jadi hadis ini menjelaskan tentang pentingnya keamanan. Makanya Rasulullah SAW mengharamkan segala perkara yang bisa menggoncang keamanan. Rasulullah SAW bersabda, bahkan dalam perkara yang sederhana, al-muslimuna man salim al-muslim al-mu'min man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang terbaik, yang sejati adalah yang kaum muslimin tidak terganggu dengan lisannya dan tangannya. Artinya apa? Dia tidak mengganggu orang lain. Orang lain merasa aman dengan dia. Kalau orang lain merasa tidak aman dengan dia, merasa terganggu, ini orang paling buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittaqa fuhsyi. Sungguhnya orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah yang paling buruk. Siapa? Yang ditinggalkan masyarakat karena takut dengan gangguan lisannya. Yang bergaul dengan dia, kita tidak merasa aman. Bayangkan, tidak merasa aman dalam harga diri kita. Takut kita dikata-katain, takut kita diejek, sehingga orang tidak mau bergaul sama dia. Orang tidak mau bergaul sama dia, orang ini terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak membuat orang lain apa? Aman. Hati-hati ya. Jadi masalah aman ini masalah penting dalam Islam. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat heran, Rasulullah SAW sebutkan 3 kali, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qila, dikatakan kepada Nabi, "Man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman?" Sampai 3 kali Anda sebutkan. Rasulullah SAW bilang sekali kita sudah percaya. Apalagi Rasulullah SAW ulang berapa kali? 3 kali. Siapa yang tidak beriman tersebut? Kata Nabi SAW, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Tetangga yang tidak merasa aman dengan gangguannya. Ini orang tidak beriman, divonis 3 kali oleh Nabi tidak beriman. Kenapa? Karena dia mengganggu orang lain. Ya. Contohnya Rasulullah SAW, bahkan dalam perkara kecil kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain, enggak boleh. Ini takut-takuti enggak boleh. Sekecil apapun rasa takut tersebut. Bahkan masalah bercanda, kata Rasulullah SAW, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jahdan. Tidak boleh salah seorang dari kalian ngambil barang temannya serius ataupun bercanda, enggak boleh. Enggak boleh. Orang kadang ngerjain temannya, dia bangun dia cari HP-nya enggak ada. Dia gembira, kasihan, gembira. Jadi gembira temannya, bingung itu dia gembira. Ini enggak boleh, haram. Kenapa? Buat dia khawatir. Buat dia khawatir. Ya. Orang bercanda lagi berdiri di pinggir kolam renang, kemudian ditolak, kemudian ditarik lagi. Ini kan bercanda, tapi menakut-nakutin. Ya. Dan ini haram, tidak boleh. Semua perkara yang bisa mengganggu rasa aman orang lain, ini hukumnya haram. Bahkan Rasulullah SAW melarang ada orang yang kemudian misalnya mengisyaratkan, memberi isyarat dengan pedangnya kepada orang lain. Enggak boleh, enggak boleh. Ya, makanya seorang kalau kasih pisau sama orang, kasih belakangnya, jangan kasih ujungnya kepada orang. Ya. Oleh karenanya segala perkara yang menimbulkan hilangnya rasa aman ini dicela dalam syariat. Ini menunjukkan betapa perhatian syariat tentang keamanan. Kalau keamanan individu sangat diperhatikan dalam syariat, apalagi keamanan negeri. Oleh karena syariat punya aturan-aturan agar bagaimana keamanan suatu negeri bisa terjaga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini memunculkan keimanan, memunculkan keamanan di negeri kita adalah tanggung jawab bersama.
Jangan kita menyangka bahwasanya itu hanya tanggung jawab sebagian instansi atau sebagian petugas, hanya tanggung jawab polisi, hanya tanggung jawab apa? Tentara. Ya. Tetapi tanggung jawab kita semua. Kita berusaha untuk menjaga keamanan dan kita tidak suka dengan siapapun yang ingin merusak keamanan di negeri kita, yang bisa mengoncang keamanan negeri kita. Ya. Saya betapa senang tatkala di Arab Saudi, setiap saya ikut khutbah Jumat, saya selalu mendengar khatibnya mendoakan polisi dan tentara. Saya selalu mendengar khatibnya mendoakan polisi dan tentara. Kenapa? Karena mereka tahu, ini sebelum perang dan setelah perang. Sebelum terjadinya perang dengan negeri Yaman, sudah mereka doakan. Apalagi di saat-saat seperti ini, tatkala terjadi perangan antara orang Syiah Houthi dengan pemerintah Arab Saudi, doanya lebih kencang lagi. Kenapa? Karena mereka sadar bahwasanya yang memperjuangkan keamanan paling depan adalah apa? Polisi dan tentara. Selalu mereka doakan. Dan mereka sadar bahwasanya mereka, dan sering dalam tulisan-tulisan, ceramah-ceramah para ulama, kita merasa tentram di rumah, sementara mereka yang susah. Mereka polisi di sana tidak tidur terkadang, tentara tidak tidur, meninggalkan anak istri mereka untuk menjaga keamanan kita. Nah, kalau kita tidak dukung, nanti tatkala keamanan sudah rusak, yang merasakan bukan cuma mereka, kita pun juga merasakan. Ini menunjukkan mereka merasa bahwasanya menimbulkan keamanan adalah mas'uliyatul jami', adalah tanggung jawab bersama. Dan kita harus menanamkan ini dalam diri kita. Jangan sampai Anda mengucapkan satu kalimat atau menyebarkan satu berita apapun yang ternyata mendukung terjadinya ketidakamanan dalam negeri ini. Jangan sampai Anda memprovokasi dengan provokasi apapun yang menyebabkan tidak aman di negeri ini. Kita tidak ingin keamanan negeri ini, yang memang saya katakan tidak sempurna keamanan negeri kita, tapi secara umum relatif, alhamdulillah kita aman. Sekarang orang lalu lalang, naik pesawat ke bandara kemana-mana, alhamdulillah aman. Ada kejadian, ada begal apa? Begal ya? Begal itu hewan. Ada begal di sana sini ada, tapi relatif masih aman. Ada perampok, ada pencuri, ada, tapi alhamdulillah masih relatif apa? Aman. Kita tidak ingin perkaranya lebih parah daripada yang ada sekarang. Dan antum perhatikan, bahwasanya keamanan kita perlukan dalam segala hal. Bukan cuma masalah dunia, tapi masalah agama juga perlu. Bukan cuma tatkala kita ingin meningkatkan ekonomi kita, perlu keamanan. Kalau sudah tidak aman, maka akan hancur ekonomi kita. Saya punya teman di Libya. Dahulu, mohon maaf, di zaman presiden sebelumnya, dia cerita sebelum awal saya masuk kuliah, mereka sering cerita. Sampai kalau ada orang Libya datang umroh, dia bilang, jangan kau sebutkan kau punya teman namanya saya, tidak boleh, jangan. Saya tidak ingin diketahui. Saya bilang, kenapa? Waduh, kita susah di sana, di Libya. Kalau kita sholat 5 waktu di masjid berjamaah terus 5 kali, pasti ditangkap. Kenapa? Di setiap masjid ada intelnya. Ini orang kok sholat 5 waktu di masjid ini terlalu apa? Fanatik, tangkap. Terkadang ada perintah tiba-tiba semua yang jenggotan tangkap, ditangkap yang jenggotan. Terkadang ada perintah semua yang cingkrangan tangkap. Itu betul, dia cerita. Tiba-tiba ada perintah yang cingkrangan semua apa? Ditangkap. Dan dia rasakan. Dia cerita, kita pernah sholat subuh nih. Sholat subuh berjalan di trotoar menuju masjid. Sementara di samping trotoar itu ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon berduri. Tahu-tahu ada patroli. Patroli itu mencari orang-orang yang terlalu rajin ya. Wah, kata dia bahaya. Maka begitu ada patroli, saya pun lompat masuk ke kebun tersebut sehingga badan saya penuh duri. Kenapa? Kalau dia lihat saya lagi jalan ke menuju masjid, bisa saja ditangkap. Jadi kondisinya sangat mengerikan. Sampai dia cerita, sebagian saudara-saudara kita di penjara bertahun-tahun, yang jenggotan, yang cingkrangan, pokoknya yang mu'tazim ditangkap. Sampai akhirnya mereka sudah tidak tahan, akhirnya mereka sampaikan kepada petugas penjaga penjara. Nasib kita bagaimana? Sudah lama kita di penjara, tidak ada sidang, tidak ada apa-apa. Nasib kita bagaimana? Terus mereka nanya, bagaimana nasib kita? Akhirnya petugas penjara mengatakan, ya sudah, kumpul semuanya. Itu kumpul semuanya, ditembakin semuanya. Ikhwan, kemudian kondisi memang tidak baik tatkala itu.
Kemudian akhirnya pada puncak-puncaknya terjadi apa yang terjadi. Ya. Mereka tidak sabar sehingga akhirnya melakukan pemberontakan. Dan berhasil, pemberontakan tersebut berhasil. Sang presiden ditangkap dan dibunuh. Bahkan saking jengkelnya mayatnya dibiarkan di tempat yang lama supaya orang puas kalau melihat. Ini tuh yang kurang ajar udah mati. Jadi tidak langsung dikubur, dibiarin dulu. Sampai orang semua pada berdatangan melihat mayat tersebut untuk mau caci maki kayak mau apa kayak. Pokoknya orang ini sudah tewas. Dan itu sebenarnya tidak boleh, harusnya segera dibunuh. Segera dikubur maksudnya. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang kondisi lebih buruk. Keamanan tidak ada, ekonomi hancur. Dulu dinar tuh nilainya berapa real, sekarang jatuh. Dulu lebih tinggi daripada kalau nggak salah daripada real kalau nggak salah. Sekarang jatuh, ekonomi hancur, tidak aman. Ya, ada beberapa penguasa dalam satu negara bahaya. Terakhir 2 minggu lalu teman saya meninggal dunia. Ya, saya tanya kenapa meninggal. Ya. Ada 2 sekelompok orang-orang saling bertengkar. Maka teman saya ini masuk untuk mendamaikan dan dia benar-benar sudah damai. Rupanya ada yang tidak suka, ada yang inginnya perang. Teman saya pergi langsung ditembak di situ juga. Ya. Tidak ada siapa yang membunuh, tidak ada yang tahu. Siapa yang mau nangkap, polisinya nggak ada. Terus bagaimana? Kondisi tidak aman. Ya. Lihat di Yaman. Yaman dulu juga presidennya zalim, orang-orang semua mencela presidennya. Ya. Bagaimana dia zalim, dia hanya mengambil harta untuk dirinya. Ya. Kemudian terjadi pemberontakan, digulingkanlah, kemudian muncullah presiden yang baru. Kemudian timbullah pemberontakan orang-orang Syiah. Ya, sampai sekarang tidak aman. Sampai sekarang tidak aman. Padahal Arab Saudi sudah ikut campur untuk mengamankan, tetap saja tidak aman, apalagi kalau tidak ada turut campur negara luar. Arab Saudi yang negara kaya ikut campur untuk mengamankan belum berhasil sampai sekarang. Betapa banyak ya uang yang harus dikeluarkan. Belum berhasil sampai sekarang. Kemudian juga kita bicara misalnya di negara-negara yang lain, di Tunis, di Mesir ya. Sekarang semuanya kondisi lebih apa? Lebih kacau. Maksud saya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya kalau aman sudah tidak ada, ya ekonomi kita sangat berat, belum lagi masalah agama. Kita susah untuk beribadah, susah untuk pengajian. Sekarang alhamdulillah mengaji di mana-mana, tidak ada yang larang alhamdulillah. Larang sedikit-sedikit biasalah. Tapi secara umum boleh ngaji di mana-mana, ya. Boleh ceramah di mana-mana. Mau sholat alhamdulillah. Anda sholat di mall, sholat di mana nggak ada yang larang kan? Alhamdulillah. Anda baca Quran di bandara, mau baca Quran di mana, tidak ada yang larang. Alhamdulillah. Nikmat. Luar biasa. Oleh karena Allah sebutkan masalah ibadah butuh keamanan. Contohnya dalam masalah sholat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Ya. Disyariatkannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala seorang ketakutan. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian merasa takut, maka sholatlah dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi naik kendaraan. Kemudian kata Allah, fa idza amintum, kalau kalian sudah merasa aman, fadzkurullah, maka sholatlah seperti biasa. Jadi sholat juga butuh apa? Rasa aman. Kalau tidak aman gimana kita mau sholat dengan tenteram? Contohnya masalah haji. Haji juga disyaratkan harus aman. Kalau enggak aman enggak bisa haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Para ulama menjelaskan di antara kemampuan bukan selain harta yang banyak, tubuh yang sehat, di antaranya amnut tariq, di antaranya jalan juga harus aman. Kalau kita berhaji ternyata dalam jalan tersebut ada ancaman perampok yang membunuh, maka tidak wajib haji. Ya. Makanya dalam ayat juga Allah mengatakan, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Kata Allah, kalau kalian sudah merasa aman, lantas kalian melaksanakan haji tamattu, maka hendaknya potong kambing atau potong onta. Allah mengatakan fa idza amintum, kalau kalian merasa aman. Demikian juga dalam masalah dakwah. Dakwah juga butuh keamanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam waktu itu berdakwah di zaman hidupnya Fir'aun. Dia berdakwah lama tapi pengikutnya tidak banyak. Kata Allah, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun." Tidak beriman kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyah min qaumi, hanya anak muda, jadi sedikit, tidak banyak. Kenapa? Ala khaufin min Fir'aun wa malaihim. Karena mereka ketakutan an yaftinahum. Mereka akan disiksa oleh Fir'aun dan pengikutnya. Waktu Fir'aun masih hidup, pengikut Nabi Musa tidak banyak. Tapi setelah Fir'aun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah, maka dakwah Nabi Musa luar biasa. Pengikutnya banyak sampai di antara pengikut terbesar setelah umat Muhammad adalah pengikut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Waktu Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan, dikatakan
Undur ilal ufuk fa idza sawadun azim. Lihatlah ke arah ufuk, tiba-tiba ada jumlah yang sangat banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, fa dhanantu annahu ummati. Saya menyangka itulah umatku. Faqila hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan itu bukan umatmu, tapi itulah umatnya Musa dan Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan Nabi Musa setelah tentram, aman, maka dakwanya sangat mudah berkembang. Demikian juga